Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ikhwani akhwati, kembali lagi di podcast Rumah Wasatiyah. 80 tahun sudah Indonesia merdeka dan terbukti mampu menjaga keutuhan negara dan juga menjamin kenyamanan dalam beragama. Tetapi tidak dinafikan bahwa masih ada ide-ide atau aspirasi untuk mengubah satu sistem dalam bernegara atau dalam konsep bernegara. Kita akan mendiskusikan masalah ini dengan dua guru kita. Satu adalah narasumber tetap Rumah Wasatiyah, yaitu Ustadz Al-Muhandis Parawijayanto, dan ada dosen narasumber tamu yaitu Ustadz Mabda Dzikro. Ahlan bikum. Jadi Ustadz Mabda ini adalah alumni Mesir, ya, sangat lama belajar di Mesir. Setelah lulus dari pesantren, beliau kemudian menghafalkan Al-Quran, S1 di Mesir, sampai S2 di Mesir, lalu sekarang menjadi dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga menjadi aktivis dakwah di Jakarta ini. Beliau juga mempunyai beberapa media dakwah. Jadi saya kira kita diskusi ilmiah hari ini, dua-duanya sudah bawa laptop karena memang diskusi ini ilmiah. Semuanya disiapkan dari referensi-referensi pendapat dari referensi yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Nabi atau hadis, dari pendapat para ulama, dan seterusnya. Oke, baik. Sekarang kita mulai saja. Kita awali dari Ustadz Para. Mungkin Ustadz Para bisa sedikit cerita dulu, Ustadz. Dari mantan Amir JI, kemudian mengakui sistem NKRI. Itu tentu tidak mungkin dilakukan tanpa dasar syariah, tanpa pertimbangan Al-Quran dan Sunnah dan serta pendapat para ulama. Mungkin Ustadz bisa mulai menjelaskan bagaimana Ustadz perubahannya dari JI yang dulunya memperjuangkan negara Islam dan khilafah, kemudian ke akhirnya menerima NKRI. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali nih dari Gus Naji. Jadi kami membaca ulang, mengevaluasi ulang dari yang pertama satu sisi, yaitu siasat syariah. Nah, kebetulan kami membaca satu kitab, ya, artinya yang ditulis oleh sebetulnya kitabnya ditulis oleh Ibnul Qayyim awalnya, ya, Turuqul Hukmiyah. Nah, ternyata di situ disebutkan beliau menukil dari Ibnu Aqil Al-Hambali, yang beliau ini hidup di tahun 431 sampai 513 Hijriah. Ulama salaf, ya. Ya, kategorinya termasuk ulama salaf. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, bahkan dia diceritakan dikuburkan di sebelahnya kuburan Imam Ahmad bin Hambal. Murid terdekat, ya. Iya, artinya nggak mungkin lah di kuburan di dekatnya kalau tidak diakui kapasitasnya, keilmuannya. Ya, meskipun itu tidak otomatis, tapi kan tidak sembarangan lah. Ya kan, beliau ini dikenal ahli usul fikih, filsafat hukum, siasat syariah, dan karya terbesarnya adalah kitab Al-Funun. Al-Funun. Ya. Jadi pemikiran beliau ini adalah rasional, makosidi, moderat, dan itu berlandaskan Al-Quran Sunnah. Iya, berlandaskan Al-Quran Sunnah, dan dibuktikan ini banyak diadopsi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah maupun Ibnu
Qayyim Oh, jadi di justru kitab-kitab mereka. guru ya, guru. Iya, kan? di atasnya. Ibnu Qayyim dan- Iya. Oke. Nah, ini nanti yang sangat mempengaruhi karena beliau ini sangat visioner ya, sangat visioner pemikirannya. Jadi bisa mengintegrasikan antara akal, maslahat, dan syariat. Menyusun pondasi untuk teori siasah syariah yang dapat menghadapi realitas politik yang baru. Karena setiap ulama ini kan menghadapi zamannya masing-masing, ya kan? Iya. Dan ini menginspirasi untuk menjadi solusi, ya, solusi dari masa ke masa. Jadi intinya beliau ini mendefinisikan siasat syariah itu sesuai dengan tujuan syariah, ya. Jadi tujuan syariah ini kan mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba dan menolak atau mencegah kerusakan dari mereka. Jalbul masalih dan darul Iya, mafasid. jalbul masalih wa darul mafasid. Nah, di sini beliau menyampaikan satu definisi. Jadi asyasah makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu akroba ila sholah wa ab'ada anil fasad wa ilam yaddo'hu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun. Jadi siasah atau politik adalah kebijakan pemerintah atau politik adalah setiap tindakan yang membuat manusia menjadi lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan. Jadi tujuan syariatnya ditaruh di depan dulu. Kemudian ini kalimat keduanya, meskipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya secara langsung dan tidak pula turun wahyu tentangnya. Jadi seolah-olah beliau di sini menekankan bahwa masalah siasat syariah ini kategorinya bukan daerah yang sawabit, Iya. yang tidak boleh berubah, Bukan hal yang baku. iya kan, artinya seperti masalah ibadat. Iya. Tapi beliau seperti secara tidak langsung menjelaskan ini kategorinya muamalat yang Muamalat. sifatnya mutagoyirat. Yang penting adalah mendatangkan maslahat Iya. dan menolak ke mafsadah. Diikat yang pertama tadi. Iya kan, ini menarik. Jadi karena sebelumnya kan kita berpikir memandang politik seperti harus baku, Iya. nggak boleh berubah dari masa ke masa. Iya. Sementara zaman kemaslahatannya juga terus berubah, Iya. iya kan? Nah, maka di sini juga ditekankan tidak harus ada contoh dari Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kan sistem politiknya dari Khalifah 1, 2, 3, 4 Terus berubah. tidak ada contohnya dari Nabi. Iya, iya. Bahkan Iya, kan? pemakaman Nabi tertunda 3 hari karena sahabat berpikir atau bermusyawarah bagaimana sistem politik dalam Islam. Iya. Artinya tidak ada tuntutan yang Ya, baku. itu yang dimaksud tidak ada tuntutan yang baku. Kemudian Ya. Khulafaur Rasyidun menyesuaikan dengan kemaslahatan zamannya Iya, masing-masing. zamannya itu. Jadi juga tidak ada nas yang jelas gimana caranya prosesnya. Makanya kan proses mengangkat khilafah dari yang pertama, kedua, ketiga berbeda. Iya. Kemudian habis 4 khalifah Umayyah menggunakan sistem yang berbeda lagi Berbeda juga. lagi, ya. Nah, padahal kan Kerajaan ulama-ulama Muktabar pada saat itu ya masih hidup. masih hidup. Tapi kan Itu tidak masing-masing mempermasalahkan cara hal itu. Ya, tidak mempermasalahkan kok berubah-ubah. Ya. Nah, ini yang maksudnya kalimat ini bukan meninggalkan syariat, tapi justru dia mendudukkan politik pada posisinya. Iya. Nah, ini yang menarik buat kita, yang mungkin nanti bisa Bahkan, ditambahkan. Ustadz, mungkin Nabi itu menggunakan ketika menyusun satu negara menggunakan sistem negara dengan kesepakatan yaitu Piagam Madinah. Ya, Karena Nabi melihat itu yang paling maslahat ya, Iya. untuk masyarakat Madinah pada saat itu. Dan di masa Khulafaur Rasyidun tidak dilanjutkan, tetapi Khulafaur Rasyidun menggunakan konsep yang lain yang sesuai dengan kemaslahatannya. Baik, saya kira poinnya sudah didapat dari Ustadz Farah. Mungkin Ustadz Mabda bisa menambahkan tentang terutama mungkin pandangan Ibnu Aqil tadi tentang konsep bernegara itu seperti apa? Baik. Ya, apakah apakah ada tambahan-tambahan atau pengayaan wawasan biar kita
beragama betul-betul dengan ilmu. Waduh, siap. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Gus Najih ini diundang sama Ustadz Farah juga, Masya Allah ini satu keberkahan lah ya, bisa bertemu langsung dengan praktisi praktisi jihad, walaupun kemudian memang sudah berubah haluan, tapi alhamdulillah Masya Allah, semoga Allah kasih keberkahan semuanya ya untuk kawan-kawan semuanya. Jadi salah satu tema yang tadi dibahas sama Ustadz Farah, tokoh yang luar biasa yaitu Ibnu Aqil, fokus di sana gitu, karena Ustadz Farah tadi sampaikan bahwa perubahan ideologi beliau ini salah satunya memang terpengaruh dari tulisan-tulisan definisi-definisi terminologis yang kemudian dibangun oleh Ibnu Aqil tentang siasat syariah. Tentu kita pengen tahu dulu siapa sih Ibnu Aqil begitu. Ibnu Aqil itu mungkin bukan murid langsung sebenarnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu kan wafat tahun 241 Hijriah. Nah, Ibnu Aqil itu kemudian wafat kira-kira tahun 530-an Hijriah begitu. Jadi ada gap masa kira-kira 2 sampai 3 abad. Nah, tapi bagaimanapun ada sanad keilmuan tentu yang dimiliki oleh Ibnu Aqil yang kemudian mereka beliau ini adalah bermadzhab Hambali. Dan Ibnu Aqil ini kan tinggalnya di Baghdad. Tinggal di Baghdad, dan pada masa itu memang madzhab Hambali itu punya tempat untuk mendialektikakan keilmuannya itu di wilayah Baghdad. Beliau itu punya satu punya satu guru yang kemudian memang punya sanad keilmuan langsung kepada Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra yang kira-kira wafat beliau tahun 458 Hijriah. Nah, Abu Ya'la Al-Farra ini itu emang juga madzhabnya Hambali, dan beliau itu memiliki motivasi untuk membuat satu buku namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kenapa? Karena kemudian sebelum Abu Ya'la ini ada seorang faqih, qadil qudot juga, seorang usuli, seorang mutakalim juga namanya Al-Imam Al-Mawardi yang juga sama-sama tinggal di Baghdad. Dan itu kita paham ya di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang juga dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Nah, karena mazhabnya itu Syafi'i, maka kemudian Abu Ya'la ini punya keinginan untuk membuat sebuah buku tentang panduan ketatanegaraan gitu, yang seperti mazhab Syafi'i tapi versi Hambali. Punya kitab namanya Al-Ahkam Sultaniyah. Dan pada saat itu Ibnu Aqil adalah orang yang masih muda sekali, kira-kira umur 19-20 tahun, tapi orang yang sangat cerdas sekali. Nah, jadi Ibnu Aqil itu secara fikih terpengaruh sama Imam Ahmad bin Hambal, tapi secara sosial, ketatanegaraan, sistem sistem publik, kebijakan publik dan lain sebagainya, mungkin kita anggap seperti itu terpengaruh dengan dialektika yang dibangun oleh Abu Ya'la dan juga dibangun oleh Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi. Nah, kemudian akhirnya dari situlah Ibnu Aqil merumuskan beberapa hal yang terkait dengan siasat syariah. Dan kita ketika kita ngomong memang madzhab Hambali, Gus. Madzhab Hambali itu memang punya kita baca seperti periodisasi lah dari pemikiran politik dari Imam Hambali. Ya, kalau Syafi'i mungkin sudah biasa ya. Tapi kita melihat periodisasi dari bagaimana perubahan pola politik dari zaman Imam Ahmad bin Hambal sebagai pendiri madzhab Hambali sampai mungkin pada puncaknya di Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Karena nanti Ibnu Aqil ini punya murid namanya Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang kemudian memiliki sebuah kitab namanya Turuq Al-Hakimiyah dalam siasat syariah, dan itu sangat sangat jenius sekali. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal ini adalah seorang yang kemudian bisa kita katakan sangat tekstualis begitu ya. Karena kemudian beliau itu dalam soal politik tekstualis dalam arti sangat memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Betul. Maka kemudian beliau itu punya semacam prinsip bahwa ketika dalam wilayah-wilayah yang sifatnya politis, itu kebijakan-kebijakan publik itu bagaimana caranya untuk menghindari fitnah kekacauan. Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal. Maka kemudian kita lihat tragedi Mihnah misalkan pada masa Abbasiyah, beliau ditangkap, beliau dijebloskan ke penjara, beliau disiksa, tapi kemudian tidak ada satupun seruan untuk memberontak melawan pemerintah. Sama sekali tidak. Maka kemudian itu kan menjadi sebuah hal yang menarik dari Imam Ahmad bin Hambal dalam wilayah itu. Bahkan kalaupun misalkan ada kritik misalkan, itu tidak disebut nama sebenarnya. Pada masa itu, para ulama-ulama pada masa itu ketika mengkritik pemerintah, salah satu hal yang menarik adalah tidak pernah menyebut nama.
Ya. Dan Amul Mihnah adalah ketika Khalifah Abbasiyah mengatakan bahwa Al-Quran Al-Quran adalah makhluk, makhluk. betul. Kemudian ulama tidak setuju dengan statement Khalifah ini. Tetapi meskipun begitu, tidak ada catatan ada ulama yang menyerukan memberontak atau melawan pemerintah pada saat itu. Ya. Nah, setelah Imam Ahmad bin Hambal dalam hal politik itu kemudian diwariskan semangatnya oleh salah satu adalah tadi itu guru dari Ibnu Aqil, Abu Ya'la Al-Farra. Bedanya Abu Ya'la Al-Farra itu lebih mengidentifikasi istimbat ahkam yang kemudian langsung masuk ke teks. Begitu. Kalau tadi Imam Ahmad kan tidak sama sekali bicara secara spesifik, tapi Abu Ya'la ini bicara spesifik. Dia bagaimana istimbat ahkam soal di dalam ahkam sunaniyah gitu tentang ia terpengaruhlah dengan Imam Al-Mawardi tentang bagaimana pemerintahan, imarohnya, keadilannya dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian memang belum terlalu progresif kalau saya bahasakannya begitu. Belum terlalu progresif dalam melihat bagaimana si Asy'ariyah. Nah, lalu kemudian setelah pada masa Abu Ya'la barulah ada titik balik dari Madzhab Hambali. Menurut saya seperti itu. Yang kemudian tentang politik Islam. Tentang politik Islam, tentang siasah syariah yang itu digagas oleh yang tadi Ustaz Faro sampaikan, Ibnu Aqil. Karena Ibnu Aqil ini beliau itu yang pertama seorang yang juga usuli, maqasidi. Jadi bukan hanya seorang yang faqih saja gitu, tapi kemudian beliau adalah orang yang seperti itu. Maka beliau merumuskan hal-hal yang lebih progresif. Bahkan beliau melihat yang tadi disampaikan bahwa kemudian siasah syariah atau kebijakan publik lah kita anggap begitu, itu dianggap sebagai apa yang lebih dekat kepada kebaikan. Aqrabu ilas shalah wa ab'adu ilal fasad begitu. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah menetapkannya dalam wahyu dalam syariat atau tidak pernah wahyu menurunkan hal itu. Nah, itu yang kemudian digagas oleh Ibnu Aqil. Nah, nanti pada puncaknya kalau kita akan lihat, nanti ada Ibnu Taimiyah. Nah, karena Ibnu Taimiyah itu juga mewariskan semangat dari Ibnu Aqil dalam membentuk siasah syariah. Pada puncaknya Ibnu Taimiyah lah yang membuat sebuah konsep yang luar biasa yang kita kenal dengan Darul Murakkab. Darul Murakkab. Karena pada masa itu memang belum ada istilah itu. Kita mungkin di masa sahabat baru dikenal ada Darul Islam, Darul Kufur. Tapi itu kan pada masa sahabat bukan zaman Nabi. Tidak ada teks yang mengatakan bahwa ada disebut Darul Kufur atau Darul Islam, tidak ada. Lalu kemudian ada istilah Darul Ahad yang dibangun oleh Imam Syafi'i kira-kira tahun 200 Hijriahan. Nah, Ibnu Taimiyah karena kemudian ada latar belakang invasi Mongol saat itu membuat sebuah konsep namanya Darul Murakkab. Yang bagi saya ini menjadi sebuah konsep dasar dalam kita melihat negara bangsa saat ini. Karena ada Darul Murakkab itu adalah negara komposit yang mana mungkin pemimpinnya adalah pemimpin muslim tapi tidak menjalankan yang namanya hukum-hukum Islam secara formal. Ya. Walaupun nanti secara ruh substansi luar biasa. Nilai-nilai Islam tetap dilaksanakan tetapi formalnya tidak. Betul. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari pemaparan Ustadz Mara maupun Ustadz Mabda, sebetulnya secara prinsip Islam mengajarkan tentang kemaslahatan, bahwa politik atau syariat itu tujuannya adalah kemaslahatan. Betul. Tetapi tidak pernah secara teknis membakukan satu sistem. Betul. Karena kalau kita lihat istilah itu selalu berkembang, ada transformasi dalam hal penggunaan istilah, ada istilah Darul Islam yang itu tidak ada di Al-Qur'an, hadis, kemudian berkembang menjadi Darul Ahdi, kemudian menjadi Darul Murakkab. Jadi ini adalah wilayah ijtihad. Sebagaimana kita sekarang hidup di NKRI ini juga adalah ijtihadnya para ulama. Bahkan Gus, kalau misalnya kita boleh tambahkan ya, dulu dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sampai akhir Utsmani itu belum pernah ada kodifikasi dari undang-undang. Bukan tidak ada hukum. Hukum ada saat itu, hukum hudud dan lain sebagainya dilaksanakan. Tapi kemudian rujukannya bukan kepada aturan negara yang baku seperti undang-undang sekarang gitu. Undang-undang 45, ada pidana, ada perdata, tidak. Itu belum pernah dibukukan sampai masa yang namanya akhir Utsmaniyah dalam sebuah yang kemudian kita kenal dengan majalah Al-Hakimi Al-Adilah. Itu yang kemudian menjadi sebuah paten pertama untuk kodifikasi undang-undang. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya itu malah kemudian hukum-hukum yang terkait dengan pidana itu merujuk kepada syakhsun saja. Qadil qudud pada wilayah itu siapa? Lalu kemudian keputusan-keputusan hukum diambil oleh
Qadil Qudot, dan itu Sultan juga mengikuti. Dan tidak ada buku panduan. Adapun buku-buku yang ada ya buku-buku karangan para ulama saja yang menjadi sebuah pondasi dasar dalam mengambil sebuah keputusan hukum di sana. Gitu. Jadi konsep bernegara ini udah berubah sangat jauh ya. Jauh sekali. Dari tidak ada undang-undang, semuanya bergantung pada qadhi. Betul. Atau zaman sekarang mungkin hakim. Betul. Sangat subjektif pada akhirnya ya, karena tidak terikat pada satu undang-undang ya. Baik, kemudian mungkin berikutnya adalah ini Ustaz Bara. Sebetulnya masalah politik ini masalah akidahkah? Kalau kita lihat ya, Islam ini kan ada aspek muamalah, ada aspek akidah, ada aspek hukum ya. Sebetulnya politik ini masuk ke dalam wilayah mana? Karena ada yang memasukkan politik ini dalam persoalan akidah sehingga ketika berbeda politik kemudian mengkafirkan. Nah, itu Ustaz Bara bagaimana melihat itu? Iya, jadi kalau lihat kategori besar kan ada pembagian wilayah mana yang thawabit, mana yang mutagoyirot. Thawabit itu yang tetap, mutagoyirot yang bisa berubah, yang fleksibel, ya kan, yang harus mengikuti perubahan zaman maupun makan, zaman, waktu dan tempat, dan demikian juga perubahan definisi kemaslahatan. Karena di satu masa kadang-kadang maslahat di masa lain jadi tidak maslahat, sehingga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau itu kategori mutagohirot, ya kenapa? Karena dia kategorinya adalah muamalah, terkait dengan muamalah. Berarti kan hukum asalnya ya boleh kan begitu. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Al-ibahah artinya boleh. Pada dasarnya dalam muamalah itu semua boleh selama tidak ada larangannya. Nah, selama tidak ada dalil yang membatalkan itu, ya kan? Nah, di sini kan ada konsistensi berpikir tadi karena beliau usuli dan maqasidi tadi kan. Dari definisi tadi beliau dari dialognya terlihat sekali ya mengkategorikan ini kepada daerah yang muamalah tadi, yang mutagoyir tadi. Jadi beliau di sini mencantumkan dialognya dengan Syafi'iyun, artinya kelompok yang Syafi'i, karena di masa beliau memang ada banyak kalangan itu banyak sekali. Mereka mengatakan la siyasata ila ma wafaqas syar'a. Tidak ada kebijakan atau politik kecuali yang sesuai dengan syariat. Nah, beliau kemudian menjawab dengan definisi yang tadi kita sudah sampaikan, ya. Nah, yang definisinya mendekatkan pada kemaslahatan, menjauhkan dari kemudaratan tadi. Kemudian menekankan satu poin lagi, beliau menggunakan diksi sebagai berikut, yaitu fa in aradta biqaulika illa ma wafaqa syar'a ay lam yukhalif mana taqo bihi syar'u fasahihun. Jadi kalau yang kamu maksud tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat adalah tidak bertentangan dengan nas atau teks syar'i, maka itu betul. Jadi dia menggunakan diksinya nih menarik. Lam yukhalif mana taqo bihi syar'u. Intinya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Iya, jadi garis bawahnya. Misalnya negara membuat undang-undang larangan melanggar lampu lalu lintas. Iya. Itu boleh. Iya, kan itu tadi mendekatkan maslahat, menjauhkan dari mudarat. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nggak ada jadi, larangan lebih fleksibel. Iya. Iya, karena kalau harus ada nas jadinya lebih terbatas kan, karena memang harus begitu. Tapi ini kan tidak harus begitu karena hukum asalnya boleh tadi. Boleh. Nah, asal ada batasnya, yaitu mendekatkan pada maslahat, menjauhkan dari mudarat. Yang penting tidak bertentangan dengan syar'i. Ya. Nah, tapi dia menegaskan sekali lagi, fa in aradta la siyasata ila ma taqwa bihi syar'u fagolat wa tahlidun li sahabah. Ya, tapi kalau syariat siasah itu harus ada nasnya, harus ada teksnya, maka itu salah, bahkan jadinya menyalahkan sahabat. Iya, karena sahabat dalam berpolitik juga tidak ada nas untuk menunjuk sistem politik tertentu ya. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membukukan Quran, kan juga zaman Nabi tidak ada. Tidak dilakukan. Kemudian ketika Khalifah yang kedua Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kedua Umar, kemudian ketiga Utsman ya. Kemudian tadinya banyak versi mushaf disatukan, yang lain dibakar.
Ini juga kan tidak ada contohnya. Iya, betul. Tapi harus dilakukan karena mendekatkan maslahat tadi. Supaya menghindari perpecahan. Mudarat, itu kan perpecahan mudarat. Mm-mm. Nah, dan sebagainya banyak contoh kasusnya. Intinya kan berarti yang penting tindakan-tindakan itu mendekatkan kepada maslahat, menjauhkan daripada mudarat. Ya, kemudian yang penting lagi ketika itu sudah satu hal yang baru yang nggak ada di zaman Nabi, tapi dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi esensinya kembali lagi kepada makosidi tadi. Yang penting sesuai tujuan syariat. Ya. Nah, disitulah mungkin ini menjadi alat bantu kita untuk bisa menghadapi zaman yang kita hadapi sekarang ini, wakil. Ya kan, karena negara terus berubah. Ya kan, terus berubah. Mungkin dengan pandangan definisi politik daripada Ibnu Aqil ini membuat kita jadi punya alat untuk bisa melihat kenapa kita bisa menerima NKRI ini. Ya kan? Karena ini masalah yang mutagoyirat. Ya kan? Dulu khilafah, kemudian zaman Umayyah kerajaan, kemudian sekarang republik. Ya. Apakah ini memang termasuk definisi tadi yang tidak bertentangan dengan syar'i? Semuanya dipilih karena menghadapi masanya, zamannya yang membutuhkan solusi demikian. Ya, misalnya solusi negara bangsa atau solusi berbentuk republik. Nah, ini yang membuat saya memikir ulang. Ya, membongkar ulang, menyimpulkan ulang, sehingga ya kita kembali. Jadi dalam masalah hukum segala sesuatu pada dasarnya yang mubah, selama tidak ada larangan. Iya, betul. Ya. Membuat sistem politik itu juga persoalan yang mubah, selama tidak ada larangannya. Membuat sistem republik ini juga mubah selama tidak ada larangannya. Bahkan ketika mendatangkan maslahat, dan itu terbukti 80 tahun kita sudah berindonesia. Indonesia ini merdeka, terbukti dengan sistem seperti sekarang negara kita utuh, bisa bertahan, solid, terintegrasi, kita bisa menjalankan ibadah kita dengan bebas dan seterusnya. Maka itu adalah maslahat dibanding kalau misalnya ada pihak tertentu memaksakan sistem tertentu yang sebetulnya tidak ada perintahnya dalam Al-Quran Sunnah, justru misalnya menumpahkan darah yang itu justru haram hukumnya. Nah, begitu ya. Pandangan Ustaz Hamzah gimana? Siap. Iya Gus. Jadi memang kalau kita melihat Islam itu kan ada akidah, ada fikih, ada akhlak, begitu ya. Itu kan bangunan yang harus kita pahami. Secara akidah itu keyakinan lah. Berarti hal-hal yang terkait dengan keyakinan, keimanan, itu babnya akidah. Ngomonginnya ya tentang Tuhan, sifat-sifatnya, Nabi, sifat-sifatnya, lalu ada perkara-perkara gaib gitu. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya zohir, itu kan sebenarnya masuk wilayah fikih. Gitu, masuk wilayah fikih. Makosid salah satu dari ulumul makosid itu ya fikih. Nah, fikih ini adalah kemudian hal-hal yang sifatnya zohir, termasuk politik. Maka kalau dalam fikih itu kan ulama membaginya itu ada yang wilayah namanya ibadah, ada yang wilayah namanya muamalah. Ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu ya sholat, puasa, zakat. Kalau muamalah itu ada muamalah maliyah gitu. Termasuk soal yang namanya adalah siasah, soal politik. Kalaupun misalkan ada ulama yang kemudian memasukkan bab politik ini itu ke akidah, itu karena memang ada sebuah hal yang diperlukan pada saat itu. Tapi sebenarnya kan karena ada sebenarnya ulama-ulama yang memasukkan bab imamah ini Gus ke akhir-akhir dalam kitab akidah. Pahami bahwa di dalam hal tersebut ada yang kemudian tadi disampaikan Ustaz Farah, ada yang thawabit, ada yang mutaghayyir. Kalau thawabit apa sih? Misalkan nih Islam bicara soal ukuran zakat. Begitu ya. Islam bicara soal sholat. Sholat itu 5 waktu, ada rokaatnya, ada ya pokoknya hal-hal seperti itulah. Itu sudah nggak bisa diubah sudah lagi. Habis gitu. Paten. Nggak boleh berinovasi. Nggak bisa berinovasi. Itu kalau berinovasi namanya bid'ah gitu. Sholat subuh kok 3 rokaat. 4 rokaat sebenarnya sama duha. itu bid'ah yang sayyi'ah lah. Dolalah. Tapi kalau bid'ah yang lain boleh salah. Mengumpulkan Al-Qur'an itu bid'ah. Tapi tadi mendatangkan maslahat. Definisinya kan meskipun tidak ada wahyu, meskipun tidak ada contohnya dari Nabi. Itu untuk masalah siasah. Boleh Kalau ibadah seperti tadi, maka wilayahnya namanya mutaghayyir, yang ijtihadi gitu.
yang dalam hal ijtihadi. teknologi, dalam hal ekonomi, Iya. umat Islam justru harus melakukan bid'ah. Betul, harus wajib. bid'ah. Wajib. Kalau nggak berkembang, kita dalam kemunduran nanti. Nah, logika yang pertama yang ingin saya katakan, dan bagaimana kemudian ada yang namanya imamah. Ya. Nah, lalu kemudian di bawah imamah itu ada namanya konsep negara. Begitu kan ya? Iya. Nah, itu. Kita harus pahami secara urutannya dulu begitu. Apa yang kemudian dibutuhkan, apa yang tidak. Syekh Ali Jumu'ah misalkan menjelaskan bahwa dalam kita berbangsa, bernegara atau kita berkehidupan lah, itu harus ada 4 terminologi yang harus kita pahami. 4 ya. 4 terminologi. Yang pertama, apa yang kita sebut sebagai hukumah, pemerintah. Yang kedua, apa yang disebut sebagai nizam atau konun lah, anggaplah begitu. Aturannya. Jadi hukumah, pemerintahan, lalu kemudian nizam. 2 hal ini boleh berganti. Boleh dirubah dengan cara apapun. Sistem apapun. Maka kita lihat dari awal Khulafa Rasyidin, lalu kemudian berubah jadi dinasti, kan itu berbeda. Itu ya. Berbeda. Iya. Bahkan di era khulafa ada Khalifah Umar menyebut dirinya Abu Bakar menyebut dirinya Khalifatul Rasulillah, Ya, betul. pengganti Rasulullah. Di zaman Umar menyebut dirinya Menyebut Amirul lagi. Mukminin. Betul. Di zaman Ali menghapus gelar Amirul Mukminin. Betul. Jadi di zaman Khulafaur Rasyidun saja Sudah berbeda. Boleh. Tidak dibakukan juga Tidak kan? dibakukan. Politik Bahkan, ini fleksibel. Betul. Imam Mawardi misalkan menggambarkan pada zaman Khulafaur Rasyidin ada 4 dasar dalam memimpin menentukan pemimpin. Ada yang dengan syuro, ada yang dengan al-bai'ah, ada dengan ahlul halli wal aqdi. Yang keempat ini yang menarik, ada dengan al-qahr, kudeta. Kudeta itu sah sebenarnya. Kalau kita lihat ya secara fikih, kudeta itu sah karena kemudian ngomongnya maslahat. Bagaimana coba kalau kemudian ada yang dikudeta, lalu kemudian orang yang dikudeta itu kemudian melawan, hantem-hanteman, bunuh-bunuhan, ya sudah yang terjadi seperti misalkan ya di banyak tempat begitu. Maka Jadi al-qahr itu mungkin dalam sebenarnya- al-qahr itu mungkin hasilnya sah. Betul, Tetapi hasilnya sah. praktek kudetanya haram. Iya, betul. Hukumnya haram. Betul. Iya. Karena kemudian yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah sebenarnya. Muawiyah itu kemudian bagaimana dia bahasanya mengkudeta Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan saat itu. Kan Ali kan sebenarnya dari Ali. zaman Sayyidina Ali. Iya. Tapi kemudian kata para ulama, apa yang dilakukan Muawiyah itu salah. Iya. Salah. Tapi di kekuasaannya sah. Iya. Dalam hal fikih karena apa? Maslahat sekali lagi. Maka kemudian sekali lagi hukumah dan nizam itu bisa berubah-berubah. Yang tidak berubah apa? Yang tidak berubah adalah daulah. Daulah itu jangan diartikan sebagai negara seperti sekarang, tidak, tapi sebuah komunitas masyarakat. Ya, karena Yang komunitas terpimpin, betul, komunitas masyarakat betul. yang terpimpin harus ada. Betul. Maka harus ada pemimpin, karena pemimpin itu kan sebuah kewajiban. Ada Rasul sebuah sampaikan kalau kamu lagi berjalan safar kemana, maka kamu harus jadi Tunjukkan pemimpin. salah satunya jadi pemimpin. Betul, karena kalau enggak ya start ya. Iya. Nah, maka kepemimpinan itu menjadi sebuah hal yang Harus wajib. ada. Nah, itulah daulah namanya. Yang harus ada. Dan yang kedua yang harus ada apa? Waton, tanah air. Karena kalau tanah air itu tidak ada, ya bagaimana kita bisa menjalankan syariat? Sholat nggak bisa, puasa nggak bisa, kalau tanah air kacau balau. Nah, maka dari terminologi ini kita harus pahami begitu mana yang aspek yang harus kita jaga betul-betul dan tidak boleh ada perubahan, yaitu daulah Dan waton, tanah air itu harus kita jaga. Tapi hukumah dan nizam itu bisa berubah. Ijtihadi sifatnya, mutaghayyirat sifatnya, yang itu kemudian bisa bisa tergantung pada zamannya. Karena ada misalkan contoh, ada satu kaidah yang mengatakan zihabul hukum bi zihabil mahal. Iya. Tidak adanya tempat dalam menetapkan sebuah hukum itu kemudian akhirnya menghapus sebuah hukum tersebut. Iya. Itu zihabul hukum bi Perubahan zihabil mahal. konteks bisa mengubah hukum. Betul, Iya. betul. Makanya kalau kita lihat hari ini negara-negara yang mayoritas muslim sistemnya berbeda-beda Ya. sesuai dengan kemaslahatannya Betul, masing-masing. betul, ya. masing-masing. Ada yang kerajaan Betul. seperti Arab Saudi, Betul. Yordania, Brunei Betul. menggunakan sistem kerajaan. Betul. Ada yang Republik Islam seperti Betul. Afghanistan, Iran, ada yang menggunakan Imarat, Betul. dan Betul. ada yang menggunakan Republik seperti kita Betul. di Indonesia. Tapi yang terpenting ada daulah dan juga ada waton. Ya, oke. Nah, adapun hukumah dan tanzim dan bisa nizam berubah-ubah bisa sesuai dengan kemaslahatan. Ya. Gitu. Belum tentu sistem yang ada di Arab Saudi cocok Oh, iya. diterapkan di Indonesia, kerajaan misalnya. Iya. Di sini mau kerajaan bingung juga ntar. Orangnya netizen pada begitu julid. Iya. Susah. Iya. Harus demokrasi. Nah, Ustaz Farah, bagaimana menerapkan menerapkan konsep, menurunkan ya konsep-konsep seperti ulama dulu
kalau kayak Ibnu Aqil ini kan bisa kita sebut kalau zaman sekarang sebagai ahli politik Islam lah kira-kira begitu ya. Seorang ulama menguasai Al-Quran Sunnah tapi juga menguasai konsep-konsep politik. Nah dalam konteks bernegara di Indonesia kira-kira seperti apa kalau diturunkan konsep itu dalam realitas kita hari ini? Iya, jadi kalau kita lihat kan Ibnu Aqil menekankan pada substansinya, ya kan, substansinya berarti harus jangan sampai bertentangan dengan maqasid syariah, ya kan, jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, yang semuanya kan ya intinya mendekatkan pada maslahat, menjauhkan dari mudarat tadi. Nah artinya seperti yang diadopsi oleh Ibnu Taimiyah dari Ibnu Aqil ini mendukung tentang bahwa siasa ini ya harus menjadi sarana untuk mengantarkan tercapainya tujuan syariat, ya. Ibnu Qayyim juga begitu. Jadi dia katakan bahwa sadatnya kan intinya pilarnya ada 4, ya, hikmah, rahmat, keadilan, maslahat. Nah kalau kebalikannya berarti justru bertentangan dengan syariat. Apa saja Ustaz? Sorry, itu. Tadi hikmah ini ya. Apa? Iya, hikmah kebijaksanaan. Ya kan, kemudian rahmat. Ya, sayang kan? Makanya kan Islam kan rahmatan lil alamin, ya kan? Ya. Kemudian keadilan. Ya kan? Kemudian satu lagi maslahat. Nah, beliau mengadopsi menjadi 4. Nah, artinya kalau substansinya tidak bertentangan dengan 4 hal atau juga dengan definisi daripada Ibnu Aqil tadi, berarti sistem politik itu bisa diterima, karena tidak bertentangan dengan syar'i jadinya, meskipun tidak ada nasnya tadi, meskipun tidak ada teks-teks yang dicantumkan di situ. Ya, pada akhirnya ya intinya adalah harus mengakomodir 4 nilai ini yang menjadi prinsip dasar syariah. Jadi soal caranya bagaimana itu terserah, itu tapi ini harus terwujud ya. Harus terwujud. Rahmah, maslahat dan apalagi dari satu lagi. Keadilan. Ya. Oke. Nah, artinya kan kalau apa yang menjadi konstitusi, ya misalnya di sebuah negara modern sekarang ini, meskipun tidak ada hadis atau Quran yang tertulis di situ, tapi ibarat kalau kitab itu kan ada matan namanya kan. Matan itu kan hanya kalimat-kalimat inti, ya kan. Yang kalau disarah ya bisa keluar hadisnya sama Qurannya. Ya kan, tapi kalau hanya matan kan memang kalimat-kalimat singkat. Nah, demikian juga seperti poin Piagam Madinah itu kan hanya poin-poin, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya juga. Tapi kalau disarah ya bisa keluar hadisnya atau ayatnya. Ya kan, bahwa itu tidak nilai-nilai tadi Al-Quran Sunnah yang mengantarkan tadi pada 4 hal tadi kan. Nah, artinya ketika sebuah negara didirikan oleh umat Islam dan dia menilai atau mengusulkan konstitusinya itu dengan prinsip-prinsip yang disusun oleh Ibnu Aqil tadi, substansinya bisa mengantarkan pada tujuan syariat, kemudian tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa diterima. Nah, silakan diperiksa misalnya seperti di NKRI ini, apakah poin-poin butir-butir Pancasila misalnya itu apakah seperti matan tadi, isinya tidak bertentangan dengan syariat. Demikian juga Undang-Undang Dasar 45. Dan poin-poinnya silahkan diperiksa, kan? Bisa dibuat sarahnya. Dan saya kira tidak ada yang bertentangan ya. Bahkan beberapa terminologi itu diakomodir di dalam Pancasila. Misalnya tadi keadilan. Di Pancasila itu sudah eksplisit disebut tuh kata adil itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal kemaslahatan, musyawarah, hikmah juga disebut di dalam Pancasila. Kalau misalnya ada kekurangan, saya kira di negara ini bukan masalah sistemnya, tetapi masalah user pelaku pelaksananya. Contoh misalnya begini kejujuran itu kan pasti mendatangkan rahmat, keadilan. Tetapi dan Indonesia secara undang-undang mengharuskan pejabat jujur. Tapi ternyata masih ada yang korupsi. Itu bukan salah undang-undangnya, tetapi salah pelakunya. Begitu ya. Jadi sekarang mungkin kalau ada yang masih belum puas dengan negara ini,
yang patut mereka koreksi bukan sistemnya tetapi pelakunya. Pelakunya. Pejabat-pejabatnya itu yang perlu diperbaiki ya. Ya, artinya ketika secara sistem sudah sesuai dengan definisi politik daripada Ibnu Aqil ini, selayaknya kita terima. Ya. Nah, bahwa dalam prakteknya tidak seperti konsep asalnya yang sudah sesuai, itu sunatullah. Karena meskipun di masa lalu sejarah Islam itu meskipun lebih ketat ya dengan syariat Islam, tapi kan pelakunya tetap korupsi masih ada, sebenarnya kedoliman juga masih ada, pembunuhan bukan ada, sistem Islamnya ya, tapi maksud saya prakteknya tadi, usernya tadi. Betul. Nah, artinya itu satu hal yang nggak bisa dizerokan. Betul. Karena itu kan dalam hadis kan disebutkan kalau manusia ini nggak berdosa lagi kan akan diganti kan. Dengan kata lain, Ustaz ya, Islam itu ideal. Iya, ideal tetapi umat Muslim belum tentu ideal. Iya. Ya. Jadi harus berpikirnya begitu realistis gitu loh. Jadi kalau ngukurnya selalu pakai teoritis, idealis ya nggak pernah ketemu sebetulnya. Nah, jadi harus adil maksud saya. Meskipun dari masa ke masa buka aja sejarah Islam dengan jujur, ya apa adanya. Kita tetap berbesmili sendiri kok. Iya. Kok pahit juga ya sejarah Islam ini? Karena isinya ya seperti itu kan, ada perang fitnah juga. Kan kasus korupsi kan kalau dibuka, bukannya membenci Islam ini, maksudnya itu sejarah yang sudah ditulis kan. Ya, juga ada kasus-kasus kedoliman dan sebagainya. Memang itu nggak bisa dizerokan. Ya kecuali kita hanya ceramah itu gampang. Tapi mempraktekkan itu tidak mudah. Manusia yang banyak ini macam-macam. Dan manusia selalu disertai hawa nafsu dan didukung pasti masih ada setannya kan. Nah, jadi memang itulah manusia. Makanya tadi saya setuju kalau usernya, kalau sistemnya sudah sesuai konsepnya dengan konsep politik, seperti contohnya di sini kita pakai Ibnu Aqil, ya berarti itu kan sudah memperjuangkan syariat sebetulnya, bukan mau meninggalkan syariat. Kalau prakteknya belum sempurna ya, kalau saya sebutnya tak ada gading yang tak retak. Kan ada kaidah tuh, mala yudroku kuluhu la yudroku kuluhu. Ya kalau untuk sempurna susah, ya jangan ditinggal juga semuanya kalau masih ada kekurangan. Iya. Pandangan Ustadz Wabda gimana nih soal sistem dan user? Siap. Ini kan kalau sistem NKRI ini sudah tidak ada masalah, sudah sesuai syariat Islam. Betul. Tapi bahwa ada kekurangan itu kan kekurangan pelakunya ya. Betul. Bahkan mungkin pelaku itu umat Islam sendiri yang tidak konsekuen dengan pelaksanaan aturan atau undang-undang. Jadi yang menarik begini Gus, dalam madhab Hambali, kita kembali ke Hambali, itu sebenarnya yang diperkuat dari siasah syariah adalah ruhnya, substansinya. Jadi bagaimana ruh daripada kebijakan publik itu dia harus al-adl, al-qist, al-maslahah, al-hikmah dan lain sebagainya. Tapi ada satu Imam Al-Marawi dalam madhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi dalam Akhlaq Sultaniyah, itu bukan hanya substansinya, tapi kelembagaannya yang dia lihat. Nah, kan ada perbedaan nih, kalau madhab Hambali lebih ke substansinya, kalau ke Syafi'i dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu lebih kepada struktur lembaganya. Dan secara struktur lembaga itu sebenarnya di dalam era modern itu sudah menganut sistem-sistem yang digunakan pada zaman era-era Rasulullah. Era-era para sahabat. Contoh tadi bisa saya katakan bahwa dalam pilih kepemimpinan itu ada konsep yang pertama asyura, lalu kemudian ada al-bai'ah, lalu ada ahlul halli wal aqdi, lalu al-qahr, kan gitu kata Imam Al-Mawardi. Dan itu kan semacam ada transformasi konsep yang dulu dan sekarang. Namanya kita perubahan perubahan tempat, perubahan wilayah dan lain sebagainya. Maka transformasi konsep itu sekarang ada. Contoh misalkan ketika kita ngomongin al-halli wal aqdi. Al-halli wal aqdi itu kan kelompok elit terbatas. Yang kemudian diminta untuk minta pendapatnya lah, kira-kira keputusannya seperti apa. Seperti anggota DPR sekarang. Nah, ahwa itu sebenarnya adalah seperti DPR MPR. Parlemen kan. Dia perwakilan dari setiap daerah, lalu kemudian di sana dia dimintai pendapatnya. Itu ahwa, al-halli wal aqdi. Dan itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar dan Utsman itu terjadi al-halli wal aqdi. Lalu misalkan konsep syura. Wa amruhum syura bainahum. Nah, itu kan kemudian adalah konsep pemilihan umum yang sekarang. Syura bisa kita artikan demokrasi lah, tapi kemudian kan itu bermusyawarah namanya gitu, bukan dalam demokrasi secara spesifik begitu. Dan di situ ada misalkan kampanye, debat publik, pencoblosan suara, itu kan bentuk syura sebenarnya. Karena ingin melihat bagaimana calonnya yang terbaik untuk pemimpin.
Lalu misalkan konsep al-bai'ah. Konsep bai'ah juga dilantik kok. Dengan Al-Qur'an dilantiknya gitu. Bukan dengan apapun. Nah, itu kan juga konsep al-bai'ah. Nah, juga ada konsep ya al-qahr lah, kudeta. Ya waktu zaman Gus Dur itu kan al-qahr jatuhnya. Waktu zaman Gus Dur itu kan al-qahr ya. Dijatuhkan secara tidak konstitusional. Iya, betul, tidak konstitusional. Sebetulnya gitu. Menjatuhkan Gus Dur ini berdosa. Meskipun hasilnya atau produknya itu betul. sah. Maka kemudian Gus Dur katakan, ya sudah lah. Ya, apa tidak ada jabatan yang kemudian yang layak dibela mati-matian. Mati-matian. Ya, waktu itu kan sudah ada orang yang siap mati untuk betul. Tetapi Gus Dur bilang bahwa nyawa jauh lebih penting daripada politik. Betul, di atas sekali, politik kan? Ada kemanusiaan. Ada kemanusiaan. Ya. Maka sekali lagi ini sebetulnya mungkin beliau meniru Hasan bin Ali. Oh iya. Hasan bin Ali kan dikudeta tadi ya. Betul, Imam Hasan bin Ali dikudeta. Ali dulu dikudeta, upaya kudeta oleh Muawiyah. Upaya kudeta, betul. Tapi Ali masih berkuasa kan di Kufah, Muawiyah berkuasa di Damaskus. Betul. Tapi di zaman Hasan adalah orang yang tidak mau berperang. Ali masih mau berperang. Betul. Dengan Muawiyah terjadilah perang sivil ya. Betul. Tetapi Hasan adalah orang yang bilang bahwa dia tanazul. Dia lebih baik saya mundur, tapi darah umat Islam terselamatkan. Daripada memperjuangkan kekuasaan betul. Makanya disebut sebagai amul jamaah ya. Itu pun di kalangan umat muslim saat itu dikatakan anta mudilul muslimin katanya. Ya Hasan, ente itu sudah menyesatkan kaum muslimin. Iya. Padahal itu sebuah ijtihad yang luar biasa menurut saya. Luar biasa. Makanya sampai ada yang mengatakan bahwa Hasan bin Ali ini dulu rela menyerahkan khilafah ini selesai. Iya. Diwarisi oleh Muawiyah yang seorang raja. Nah, sekarang ada orang ingin mempertahankan khalifah atau ingin mengembalikan khilafah dengan menumpahkan darah umat Islam. Padahal dulu Hasan demi menghindari darah umat Islam, Hasan rela menaruh ya jabatan khalifah itu ya. Dan saya teringat jadi Gus Baha ya. Kemarin waktu di Maulid Nabi di Pondok Cabe itu Gus Baha membahas tentang teori sosial. Nah, wilayah politik kan teori sosial. Kata Gus Baha begini, bahwa semua teori sosial itu kemudian tidak ada yang paten, tidak ada yang mutlak. Sifatnya itu dia mutaghayyirat, berubah-berubah, maka tidak ada yang paten. Maka kenapa di dalam Al-Qur'an misalkan ketika hal-hal sosial itu pasti kata-kata asa, kata-kata la'alla. Bahkan waktu tragedi Sayyidina Hasan ketika dia kemudian tanazul, lalu kaum muslimin menyesat-nyesatkan itu, Nabi kan sudah memprediksi dulu. La'alla semoga Hasan itu menjadi pemersatu antara dua kubu kaum muslimin. Dan itu terjadi. Betul-betul. Maka wilayah politik itu sebenarnya wilayah yang tidak mutlak gitu. Dia harus ada perubahan-perubahan sosial dan lain sebagainya, dan itu lagi-lagi konsepnya adalah maslahah. Nah, saya menarik ini. Al-maslahah itu apa sih sebenarnya begitu? Maslahah itu kan al-wilayah al-maskutu an syara'. Jadi kemudian wilayah yang kemudian syara itu tidak sama sekali bicara soal itu maslahah. Maka kenapa kemudian jadi wilayahnya manusia ya? Iya, wilayah manusia. Begitu. Maka kemudian negara dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan, tidak pernah ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawuhkan harus bikin negara Islam. Darul Kufur, Darul Islam, Darul Ahad, Darul Murokab, itu kan tidak ada pada zaman Nabi. Itu ijtihadnya ulama. Itu ijtihad para ulama semuanya yang membuat seperti itu begitu. Maka kemudian hal-hal seperti ini perlu kita pahami sebagai landasan maslahat itu sendiri gitu. Bahkan maslahat sendiri itu dalam satu klausa tidak bisa pakai kias, Gus. Maslahat. Gitu. Tidak bisa, ini maslahat betul-betul murni bahwa kemudian dia adalah bagian dari hal-hal yang baik untuk publik. Begitu, tidak bisa pakai kias. Dan itu mungkin sangat dinamis sekali. Dinamis sekali. Tergantung konteks ya. Dinamis sekali. Saya ingin menambahkan lagi tentang ini, Gus, bahwa kemudian yang tadi di awal kita sampaikan bahwa ada yang disebut sebagai Darul Kufur, ada yang kemudian Darul Islam, ada yang kemudian Darul Ahdi, Darul Murokab. Gitu. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat terminologi itu keluar, saya memperkirakan kira-kira pada zaman Khalid bin Walid lah. Waktu ada futuhat, barulah kemudian ada istilah Darul Kufur, Darul Islam. Darul Islam itu adalah yang kemudian sudah dikuasai oleh Islam, lalu kemudian dia sudah menerapkan nilai-nilai Islam saat itu. Lalu Darul Kufur, orang yang kemudian belum dikuasai oleh Islam, dia kemudian punya potensi lah untuk dibuka begitu. Nah, pada masa Imam Syafi'i ini ulama salaf tentunya, dan kita harus pahami itu. Beliau membuat sebuah kategori ketiga yang disebut Darul Ahdi.
Dalilnya apa? Al-muslimun 'inda syurutihim. Muslim itu dengan syarat-syarat yang mereka bangun begitu. Maka kemudian dia tidak Islam, dia tidak kemudian negara kafir juga, tapi ada perjanjian di antara kita. Dia penguasanya non muslim. Sistemnya juga bukan sistem Islam, tapi ada perjanjian di sana yang kemudian kita hargai, dan kemudian kalau seperti itu darah mereka kita jaga, harta mereka kita jaga, kan begitu. Nah, baru kemudian ada transformasi kembali saat itu pada masa Ibnu Taimiyah yang disebut sebagai Darul Murakkab. Itu ada disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Mardaniyah. Nah, Fatwa Mardaniyah itu kan yang menjadi sebuah titik tolak di mana kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan sebuah fatwa namanya Mardaniyah itu, Fatwa Mardin. Jadi ada sebuah negara, ada wilayah bukan negara, sebuah wilayah di Turki namanya Mardin, lalu kemudian ada invasi Mongol, yang penguasanya seorang Muslim, tapi masih menjalankan syariatnya bangsa Mongol. Mereka bingung, ini negara apa ini begitu? Negara Muslim, ya Muslim, tapi kemudian hukumnya bukan hukum Islam begitu. Akhirnya meminta fatwa ke Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab dengan luar biasa. Itulah yang menjadi yang kita kenal dengan negara komposit lah, anggaplah begitu, Darul Murakkab. Di mana kemudian pemimpinnya adalah pemimpin Muslim, tapi tidak menjalankan. Nah, tapi Ibnu Taimiyah kemudian tidak lalu menghukumi orang-orang itu kafir. Tidak. Oh iya, ini kafir nih, harus keluar. Kalau misalnya seperti itu berarti ada perang dan lain sebagainya. Enggak. Ibnu Taimiyah melihat maslahatnya. Maslahat yang ada, yang sekarang ada, ya sudah, ini yang dijalankan. Tetap memberi nasihat agar kemudian hukum-hukum yang ada di sana mungkin akhirnya berubah. Nah, Darul Murakkab ini, kalau misalnya Anda adalah seorang pengagum Ibnu Taimiyah, begitu ya. Anda adalah seorang yang kemudian terpengaruh dengan pemikiran Hambali, Ibnu Taimiyah secara akidah misalkan. Harus juga dong secara fikih. Dan Ibnu Taimiyah kemudian membuat sebuah konsep Darul Murakkab, negara komposit, wilayah komposit yang kemudian pemimpinnya mungkin dia adalah seorang yang Muslim tapi tidak kemudian membuat sebuah hukum Islam karena hukum Mongol saat itu. Dan itu tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir sama sekali. Itu Ibnu Taimiyah luar biasanya. Dan inilah negara bangsa yang sekarang bisa kita lihat. Jadi bisa melihat bagaimana cara melihat negara bangsa. Betul. Dengan cara pandang Darul Murakkab tadi. Masya Allah ya, berarti dari Ibnu Taimiyah luar biasa. Kita punya dua kacamata yang luar biasa nih. Dan itu madzhab Hambali. Dan itu pada bangsa sekarang ini. Iya. Luar biasa ya, bagaimana Ibnu Taimiyah mempunyai konsep bernegara yang ternyata sesuai dengan kehidupan kita hari ini ya. Kalau Ustaz Farah melihat kita lebih cocok yang mana di antara, tapi sebetulnya ini ya, definisi negara Islam, negara kafir itu antar ulama juga ternyata banyak berbeda pendapat ya. Imam Hanafi misalnya, Abu Hanifah, ulama salaf wafat tahun 140 ya. Abu Hanifah itu mengatakan bahwa yang disebut sebagai negara Islam adalah negara di mana umat Islam bisa menjalankan agamanya di situ. Maka kalau menggunakan dasar definisinya Abu Hanifah ini, sepertinya tidak ada di belahan dunia ini negara yang bukan negara Islam. Karena kita di belahan dunia manapun, di Amerika, di Eropa, di Cina sekalipun, sholat kita tetap bisa menjalankan. Bersilaturahim dengan tetangga, saudara masih tetap bisa. Artinya kita bisa menjalankan syariat. Tetapi secara konsep mungkin seperti apa Ustaz Farah melihat Indonesia ini lebih dekat pada konsep Darul Ahdinya Imam Syafi'i, atau lebih dekat dengan Darul Murakkabnya Ibnu Taimiyah, atau dua-duanya? Atau kita bikin lagi sebuah baru, istilah baru. Kalau saya melihatnya sebetulnya tidak saling bertentangan ya, memang tidak bertentangan. Justru definisi dari tokoh muktabar yang berbeda, tapi sebetulnya bisa dipakai semua. Tadi sudah kita diskusikan kan, Darul Murakkab juga bisa. Kemudian Darul Ahdi memang faktanya kan di sini Darul Ahdi. Ya, kan? Makanya ada yang menamakannya Darul Ahdi wa Syahadah ya. Atau Darul Misak. Muhammadiyah menamakan Indonesia ini sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Artinya masuk juga. NU tahun 1936 jauh sebelum Indonesia merdeka. Darul Misak. Darussalam. Atau Kiai Ma'ruf mengatakan Darul Misak ya. Darul Misak, negara perjanjian. Jadi kalau kita pakai definisi ini semuanya saling menguatkan. Jadi kalau ditinjau sebagai Darul Ahdi wa Maslahah juga bisa kan, karena negara ini kan
tadi mengejar seperti definisi masalahnya Ibnu Aqil tadi. Iya, iya. Ya kan? Jadi masalah dicapai dengan sistem yang sedang dipakai sekarang. Iya. Dengan catatan seperti tadi bahwa praktek tidak sama dengan konsep. Konsep. Jadi prakteknya kalau ada kekurangan itulah tergantung usernya. Iya, iya, iya. Rijalnya yang lagi megang, Iya. ya kan? Itu kan bisa berganti. Justru inilah tanggung jawab umat Islam bagaimana mengisi konsep yang secara matanya sudah bagus ideal ini, bagaimana menjaga penerapannya juga supaya penerapannya jadi bagus. iya. Tapi kalau ini ditinggalkan, apalagi dirobohkan, dirusak, ya nggak tercapai tujuan Iya. maqasid syariat tadi. Iya, iya, iya. Nah, ini yang penting. Dan Ibnu Aqil kan sebetulnya sudah berusaha menjaga syariat ini dengan menjaga dari ekstrem kiri dan ekstrem kanan, Iya. ifrat wa tafrid. Ifrat wa tafrid. Karena ciri Ahlussunnah wal Jamaah ini kan wasatiyah, Wasat. di tengah-tengah. Ya kan? Jadi yang pertama dia nggak setuju dengan kelompok literal jumud, ya, yang membatasi semua tindakan hanya pada nas yang eksplisit. Tapi juga nggak setuju kelompok yang sekular instrumental yang membolehkan politik bebas tanpa panduan batas agama. syar'i. Iya, iya. Nah, dia mencoba, ya udahlah, mungkin nas nggak ada nasnya, tapi tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Itu maslahat tadi itu. Iya, dan substansinya syariat ada di situ. Adil misalnya, ada keadilan di situ. Nah, selama agama dapat tempat secara substansi, berarti negara ini masih bermaslahat. Iya, iya. Jadi karena ini negara kesepakatan Darul Ahdi, ya, wal maslahah, ya kan? Iya, iya. Dan mendatangkan maslahat. Kemaslahatan. Ya kan, Darul Ahdi wal maslahat atau Darul Ahdi wa syahadah. Iya, Ya kan? iya, iya. Atau Darul Misak atau Darul Murokab. Sebetulnya nggak bertentangan kalau saya lihat. Iya, iya. Pada akhirnya saya ingin mengutip pendapat atau pepatah Arab ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan begini, al-ibrah bil madhar. Al-ibrah bil jauhar. Bil jauhar. La bil madhar. Betul. Iya. Ya, yang dianggap itu yang harus kita perhatikan adalah Jauhar, ya, substansinya. Jauhar substansinya, bukan bungkusnya, Bukan madhar, madharnya. bukan kelihatan. Apakah ini mau disebut Formalitasnya, Darul Misak, iya. apakah ini mau disebut Republik atau mau disebut sebagai Darul Ahad atau Iya. Darul Murokab? Intinya adalah bagaimana satu negara itu mendatangkan maslahat untuk rakyat. Iya, Sebetulnya itu. tujuan ya. syariat bisa tercapai, Tujuannya di situ. bisa menjadi sarana mencapai tujuan syariat tadi. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa diskusi kita sudah ada hampir di ujung. Ya. Kesimpulan saya kira adalah bahwa di dalam Islam ini ternyata tidak ada konsep politik yang baku, ya. Karena politik ini masuk ke dalam wilayah ijtihad yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kemaslahatan zaman. Perubahan itu sunnatullah dan maslahat itu terus berubah. Maslahat bagi orang di era lalu belum tentu sesuai dengan era zaman sekarang. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidun pun politik sudah sangat dinamis sekali, ya. Sehingga yang paling penting adalah kehadiran negara itu harus mendatangkan maslahat, ya. Kalau sistem sebetulnya sudah bagus, artinya dari 4 kriteria yang disebutkan oleh para ulama tentang kemaslahatan, tentang hikmah, tentang keadilan, tentang rahmah, itu ada, ya. Sekarang PR berikutnya adalah bagaimana kita mengawal, bagaimana kita memastikan sistem yang bagus ini yang sudah tersusun sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu diterapkan dengan baik, ya. Islam mengharamkan korupsi, dan kita Indonesia setuju mengharamkan korupsi. Tetapi nyatanya pejabat-pejabat kita atau bahkan masyarakat kita perilakunya masih korup. Bagaimana kita perbaiki ini, ya? Islam mengharamkan narkoba, negara juga mengharamkan narkoba. Tetapi faktanya masih ada jutaan orang Indonesia yang mengkonsumsi narkoba. Ya, mungkin itu juga sebagian yang Muslim. Artinya PR kita adalah bagaimana dalam tataran pelaksanaan, ya, bukan dalam konsep. Sekarang mungkin sebelum kita tutup, saya ingin minta closing statement. Pertama mungkin dari Ustadz Mabda dulu. Siap. Jadi sebuah hal yang menarik sebenarnya dari kajian ini, dan tentu nanti akan ada kembali lah kajian-kajian yang terkait dengan kenegaraan ini. Dan tentu lagi-lagi kita dalam melihat negara, dalam beragama lah, tentu harus ada yang namanya sanad ilmu. Ya. Bukan cuma nasab mungkin nggak terlalu penting gitu. Yang penting adalah sanad ilmu. Bukan nasab biologi, ya. Tapi sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Nah, sanad itu dibagi menjadi diroyah dan riwayah.
Begitu. Riwayah itu ya mungkin saya dapat dari Ustaz Farah, dari Gus Najib begitu. Tapi yang lebih penting dari riwayah adalah diroyah, pemahamannya. Kadang ada orang yang baca sebuah hadis, begitu. Ada baca sebuah hadis, baca Quran, tapi kemudian karena kamu tidak punya sanad secara diroyah, pemahaman dari guru ke guru ke guru, akhirnya pemahaman terdistorsi dia, ada tahrif di sana, sampai akhirnya menimbulkan sebuah pemahaman yang keliru, khususnya tentang kenegaraan nih, karena ini yang krusial sekali. Gara-gara salah memahami konsep imamah, konsep siasat syariah, sampai akhirnya punya keyakinan bahwa ini Muslim tapi dikafir-kafirkan. Negara ini akhirnya negara yang kemudian perlu diperangi dan lain sebagainya. Nah, itu keliru. Maka lagi-lagi, ayo kita bangun sanad keilmuan kita dengan kemudian ulama-ulama yang kompeten, yang robbani, yang kemudian juga punya pemahaman yang benar, dan itu pemahamannya sesuai dengan apa yang diajarkan ulama-ulama salaf kita. Dan kita yakin bahwa NKRI ini adalah ijtihadnya para ulama. Didirikan oleh para ulama, bahkan merdeka atas slogan resolusi jihad. Baik, terima kasih. Ulama ini memperjuangkan negara yang kafir ya, tidak mungkin ya. Ustaz Farah, bagaimana penutup? Ya, jadi berpikir idealis bagus ya. Jadi secara intikodi bolehlah kita berpikiran yang idealis. Tapi ketika menghadapi menghadapi realita, maka ya kita harus berpikir yang realistis. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kan, fatakullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan sebetulnya keleluasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dalam menghadapi waqi'. Jadi keinginan untuk sempurna tadi ya harus ditinjau tadi. Waqi'-nya sekarang yang mendekatkan maslahat yang mana? Yang bisa mempersatukan yang mana? Ya. Jadi yang mendatangkan madarat yang mana? Yang mana? Iya. Karena kadang-kadang kalau kita ingin mencapai maslahat tapi dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang besar atau kemudaratan yang lebih besar, itu juga kemungkaran juga. Jadi karena bertentangan dengan tujuan syariat. Padahal tujuannya kemaslahatan. Iya. Kadang-kadang orang kan pikirnya cuma pegang tujuannya. Tapi cara mengubahnya nggak dipertimbangkan. Cara mengubahnya harus dengan mungkar, dengan kemudaratan yang besar. Kemungkaran dengan kemungkaran itu tidak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi ini penting ya. Jadi artinya inilah berpikir realistis sesuai dengan tadi fatakullah mastata'tum. Ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang nggak bisa kita capai semuanya, ya jangan dibuang semuanya. Nanti malah tadi jadinya kemungkaran malah, ya kan? Nah ini penting supaya jiwa yang meledak-ledak karena kecintaan pada Islam, tapi juga harus diikat dengan ilmu, dengan syariat. Jadi memenuhi kaidah syariat tadi, itu juga bagian daripada agama. Nah, mari kita lebih realistis, sehingga bisa ikut kontribusi di negara yang kita cintai ini. Gitu, guys. Baik, Ustaz Farah, Ustaz Mabda, terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza sudah memperkaya wawasan keilmuan kita semua, terutama dalam hal memandang konsep bernegara ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat, memperkaya wawasan kita, memperkuat keilmuan kita, sehingga kita beragama ini betul-betul tepat sesuai dengan ilmu dari panduan Rasulullah, baik itu dari Al-Quran Sunnah melalui pemahaman para ulama. Demikian saya kira, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Haji. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Insyaallah. Terima kasih.